Minggu 13 Maret 2022 merupakan minggu Prapaskah kedua dalam tahun liturgi C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pemenuhan misi ilahi merupakan buah dari permenunganku pada minggu kedua Prapaskah 2022 ini. Misi ini dijalankan oleh Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Misi ini diperteguh dengan kehadiran Musa dan Elia. Misi ini juga melibatkan umat manusia. Dalam kisah Lukas, mereka adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kisah Lukas bagiku tidak sekadar menampilkan kemuliaan Yesus. Kisah yang dikatakan di atas gunung itu memperlihatkan alasan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Tidak dikatakan secara eksplisit tujuan perjalanan ke Yerusalem. Namun demikian, aku meraba bahwa perjalanan itu terkait erat dengan keberadaan Musa dan Elia. Bahwa tujuan perjalanan Yesus ke Yerusalem melekat pada kehadiran Yesus di dunia, sungguh aku yakini. Kehadiran Yesus merupakan kehadiran Mesias bagi umat manusia. Ini menyangkut rencana ilahi untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, perjalanan ke Yerusalem ada di dalam rencana ilahi ini. Tampak samar, namun aku yakini Yerusalem terkait erat dengan kehadiran Musa dan Elia. Yerusalem menjadi pusat kehidupan bangsa Yahudi. Yerusalem juga menjadi simbol dari pusat kehidupan umat manusia. Pembebasan bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanji terjadi pada kepemimpinan Musa. Pada masa kerajaan, Elia membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Baal dan kembali kepada Allah. Yerusalem menjadi pengikat kedua tokoh besar umat Israel. Oleh karena itu, tampak bagiku bahwa Yerusalem menjadi tempat terpilih dalam pemenuhan rencana keselamatan Allah. Rencana yang sejak awal mula telah terwujud pada masa Musa dan masa Elia akan terpenuhi oleh Yesus di Yerusalem. Kehadiran Musa dan Elia sebagaimana diceritakan oleh Lukas sekaligus mengungkapkan keterarahan akan pemenuhan keselamatan sebagaimana ada dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Seluruh kitab mempersiapkan keterpenuhan keselamatan dari Allah. Keterarahan dan keterbukaan ini pun
menurutku menjadi paradigma bagi semua kitab di dunia ini. Keselamatan yang dinubuatkan pada kitab-kitab yang dimiliki oleh umat manusia terarah dan terpenuhi dalam dan melalui perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Tanggapan Petrus terhadap peristiwa mistik yang dialaminya sangatlah menarik perhatianku. Gerak spontan Petrus untuk membuat 3 tenda menunjukkan kepadaku kehendak agar mereka tinggal bersama dengan Petrus. Ini menarik karena kehadiran Musa dan Elia dikenali dan diharapkan sungguh ada bersama dengan Petrus dan teman-temannya. Aku yakin bahwa kehadiran Musa dan Elia tidak sekadar memperkuat kepercayaan Petrus terhadap Yesus gurunya. Musa dan Elia dikenali sebagai yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat Israel. Aku bayangkan merasakan kegembiraan yang meluap dari kedalaman hatinya. Membuatkan tenda untuk Yesus, Musa dan Elia memberikan inspirasi tersendiri. Akar sejarah tidak ditinggalkan ataupun diabaikan, tetapi disadari penuh sebagai persiapan akan kepenuhan sejarah. Masa lalu disimbolkan oleh kehadiran Musa dan Elia terintegrasi ke dalam masa kini dan masa akan datang, yakni Yesus. Membuatkan tenda bagiku memiliki makna bahwa aku menghendaki agar sejarah keselamatan menyatu dalam hidupku. Lebih daripada itu, aku menjadi tanda dari sejarah keselamatan. Suara ilahi memperkuat kehadiran Musa dan Elia terhadap perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yesus adalah anak yang terpilih. Ia menjalankan misi ilahi bagi umat manusia. Oleh karena itu, dengarkanlah dia. Menurutku, suara ilahi itu merupakan garis hidup bagi ketiga murid Yesus. Dalam perjalanan menuju Yerusalem bersama Yesus, mereka seharusnya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mendengarkan tidak sekadar berarti tahu dan paham, tetapi sekaligus menampakkan diri dalam kehidupan nyata. Mendengarkan tidak hanya menjalankan perintah, tetapi sungguh meresapkannya sehingga menjadi bergema di dalam batin. Menarik untuk diperhatikan, menurutku, kebersamaan umat beriman dalam perjalanan menuju Yerusalem bersama dengan Yesus. Kebersamaan dengan Yesus dalam perjalanan tentulah mengemban misi ilahi yang sama sebagaimana para murid dengan Yesus. Misi ilahi sekarang ada di dalam kehidupan umat beriman yang sedang berjalan menuju Yerusalem, yakni Yerusalem surgawi. Keselamatan seluruh umat manusia menjadi misi yang diemban umat beriman bersama dengan Yesus. Sangat penting diperhatikan bagiku mendengarkan Yesus selama perjalanan itu. Ia bersabda sebagaimana di dalam kitab suci, ia pun bersabda melalui berbagai kitab yang ada di dalam hidup umat manusia. Secara menyeluruh, umat beriman tentulah tidak mengabaikan berbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai norma kehidupan umat manusia tentu diarahkan pada keselamatan umat manusia. Merujuk pada mendengarkan Yesus, umat beriman seharusnya juga mampu mengintegrasikan sabda Yesus melalui kehidupan pribadinya. Masa Prapaskah tahun 2022 kali ini diawali dengan keprihatinan terhadap peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Krisis kemanusiaan terpampang jelas dalam berbagai pemberitaan media massa. Rabu Abu dinyatakan oleh Bapa Suci sebagai hari puasa dan doa bagi perdamaian di Ukraina. Umat beriman tentu memiliki hati dan kehendak agar peperangan itu segera berakhir.
Misi ilahi dalam situasi peperangan menggugahku untuk menelisik lebih dalam kehidupan batinku. Apakah batinku penuh dengan keangkaran murkaan? Adakah pengampunan bagi sesama sebagaimana diriku sebenarnya memohon pengampunan atas kesalahan pada sesamaku? Keangkaran murkaan menunjukkan diriku yang senantiasa menuntut perhatian dari orang lain atas keinginanku. Aku tidak dapat memberikan toleransi terhadap sesamaku, bahkan tidak bisa menerima perbedaan sikap dan atau cara orang lain dalam menjalani hidup. Memasuki minggu kedua Prapaskah ini, aku memohon rahmat pengampunan tidak hanya bagi diriku sendiri, tetapi juga bagi sesamaku. Pengampunan tidak hanya mendamaikan diriku dengan Allah, tetapi sekaligus dengan sesamaku. Pengampunan mengungkap hubungan yang diperbaiki dan atau dipulihkan. Rahmat pengampunan itu membawa serta rahmat keterbukaan akan kehadiran sesama yang berbeda kehidupannya dengan diriku. Keterbukaan ini tentu semakin memangkas keangkaran murkaan yang menjalar di dalam batinku. Sakit hati, dendam, dan kecenderungan untuk menghancurkan tentu akan tercabut dengan rahmat pengampunan ini. Rahmat pengampunan akan membawa serta sikap mengampuni terhadap sesama. Ini berarti memberikan kesempatan kepada sesamaku untuk memperbaiki diri dan berkembang dalam kebersamaan. Krisis kemanusiaan yang terjadi di dekat Laut Hitam itu tentu menghentak umat beriman untuk berpegang teguh pada misi ilahi untuk menyelamatkan umat manusia. Umat beriman tentu menyadari bahwa seluruh umat manusia berada dalam kebersamaan sebagai kesatuan yang menghuni bumi yang satu dan sama. Umat manusia sedang berada dalam perjalanan bersama menuju Yerusalem surgawi. Dalam perjalanan ini, damai ilahi tentulah harus selalu diperjuangkan, tidak hanya diciptakan, tetapi sekaligus dijaga kelestariannya. Bagaimanapun kita bersaudara. Semoga demikian. Amin.